Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratnasari dengan NIM 20201110009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidia Nuryanti, nomor NIM 20201110026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Tegar Asari. NIM saya adalah 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Hafiz dengan nomor NIM 202011110038. Revolusi belajar adalah perubahan sistem pembelajaran yang berlangsung secara bertahap dari masa ke masa. Perubahan ini menghendaki adanya pembangunan dari sistem yang lama ke sistem yang baru. Pembaharuan sistem yang bertujuan untuk memajukan kualitas. Selanjutnya, perkembangan revolusi belajar. Banyak dasar dari bidang desain pembelajaran yang diletakkan saat Perang Dunia Kedua. Saat militer Amerika Serikat merasakan adanya kebutuhan untuk melatih dengan cepat sejumlah besar orang untuk melakukan tugas teknis yang rumit dalam bidang kemiliteran. Berdasarkan penelitian dan teori dari B.F. Skinner tentang operant conditioning, program pelatihan difokuskan pada perilaku yang gampang. Tugas-tugas dibagi menjadi bagian-bagian dan setiap bagian tugas diperlakukan sebagai tujuan belajar terpusat. Pelatihan dirancang untuk memberikan ganjaran bagi tampilan yang benar dan memberikan remedial bagi tampilan yang salah. Diasumsikan bahwa semua siswa akan bisa memperoleh penguasaan kemampuan bila diberi kesempatan untuk melakukan pengulangan yang cukup dan umpan balik yang memadai. Melanjutkan yang sebelumnya tadi, jadi di tahun 1955 Benjamin S. Bloom mempublikasikan taksonomi yang ia sebut sebagai 3 kawasan tujuan belajar. Yang pertama ada kognitif atau apa yang kita tahu atau pikirkan. Lalu afektif yang kita rasakan atau sikap yang kita miliki. Lalu yang terakhir psikomotor, yaitu apa yang kita lakukan. Taksonomi ini masih berpengaruh terhadap desain pembelajaran. Inilah yang lebih sering disebut taksonomi Bloom. Dalam pertengahan kedua di abad ke-20, teori belajar mulai dipengaruhi oleh perkembangan komputer digital. Dalam tahun 1970-an, banyak pembuat teori mulai mengadopsi pendekatan pemrosesan informasi dalam desain pembelajaran. David Merrill misalnya mengembangkan komponen display theory atau CDT. Teori tersebut berkonsentrasi pada cara mempresentasikan materi pembelajaran atau teknik presentasi. Lalu kemudian tahun 1980-an sampai 1990-an, teori muatan kognitif mulai menemukan dukungan empiris untuk beragam teknik presentasi. Perkembangannya sekarang ini mungkin lebih berkembang lagi. Hal ini terlihat dari adanya software yang bisa memudahkan kita dalam melakukan presentasi, yaitu Microsoft PowerPoint. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Menurut Rosenberg tahun 2001, dengan berkembangnya penggunaan TIK ada 5 pergeseran dalam proses pembelajaran, yaitu 1. Dari pelatihan ke penampilan, 2. Dari ruang kelas ke dimana dan kapan saja, 3. Dari kertas ke online atau jaringan, 4. Fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, 5. Dari waktu siklus ke waktu nyata. Dalam kehidupan keseharian, sering kita jumpai kata TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Atau dalam bahasa Inggris, sering kita sebut dengan ITC, Information and Communication Technology. Nah, apa sih yang dimaksud dengan TIK? Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan, dan penyampaian
atau pemindahan informasi atau sarana atau media. Selanjutnya, perkembangan komputer. Komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah instruksi program dan tersimpan di memori atau storage program. Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau EDA, atau dikenal dengan Electronic Data Processing atau EDP. Pengolahan data adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti berupa informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik, yaitu komputer. Komputer yang kita gunakan sekarang ini tidak serta-merta muncul begitu saja, melainkan melalui proses yang panjang dalam evolusinya. Hal ihwal, munculnya komputer mungkin dapat dilihat dalam kilas balik sejarah sejak digunakannya abacus, ditemukan di Babilonia atau Irak 5.000 tahun yang lalu sebagai alat perhitungan manual yang pertama, baik di lingkup sekolah maupun kalangan pedagang saat itu. Oke, berikutnya lahirnya World Wide Web atau yang biasa disingkat WWW. Pada tahun 1992, World Wide Web mulai dirilis ke internet. Lalu pada tahun 1996, internet berada pada kesadaran mainstream dan banyak bisnis website yang tercantum dalam iklan mereka. Pada tahun 1999, hampir setiap negara memiliki sambungan dan lebih dari setengah dari negara Amerika menggunakan internet secara teratur. Pada tahun 1989, 15% rumah tangga di Amerika Serikat sudah dengan komputer yang dimiliki. Jadi sudah terdapat komputer. Pada tahun 2000 ini adalah sampai dengan 51%. Ponsel menjadi pemandangan umum di negara-negara barat, dengan bioskop mulai menampilkan iklan memberitahu orang-orang untuk membungkam ponsel mereka. Martin Cooper merupakan penemu ponsel yang digunakan lebih dari separuh populasi dunia. Handset pertama dilahirkan pada tahun 1973 dengan dibantu tim Motorola dengan berat 2 kg. Ketika dia menderita di jalanan New York dan membuat panggilan ponsel pertama dari prototipe ponselnya, dia tidak pernah membayangkan perangkat buatannya itu akan sukses suatu saat nanti. Untuk memproduksi ponsel pertama, Situs di jaringan sosial. Situs di jaringan sosial merupakan sebuah web berbasis pelayanan yang memungkinkan penggunanya untuk membuat profil, melihat list pengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima tergabung dalam situs tersebut. Tujuan agar menjalankan segala sesuatu saat ini lebih mudah dilakukan. Selain dampak positif, banyak juga dampak negatif yang ditimbulkan dari jaringan sosial. Selanjutnya, teknologi digital semakin berkembang. Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia. Lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semakin maju telah banyak bermunculan dan mendorong pergeseran yang disebut sebagai transformasi digital. Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas dan terkendali. Tetapi disayangkan, semakin berkembangnya teknologi justru semakin banyaknya kejahatan yang terdeteksi. Maka dari itu, segala sesuatunya harus memiliki perlindungan hak cipta dan mengontrol anak-anak dan remaja khususnya.
Begitu banyak game online yang menyebabkan kerusakan mental anak saat ini, pornografi dan pelanggaran hak cipta pun banyak dilanggar. Baik, dampak baik dari revolusi TIK. Yang pertama, mempercepat arus informasi sebelum masuknya era digitalisasi. Jadi orang-orang sebelumnya itu sangat sulit sekali dalam mengirimkan informasi maupun berita. Bahkan mengirimkan sebuah informasi itu bisa membutuhkan waktu sampai beberapa hari lamanya karena faktor jarak yang ditempuh. Lalu yang kedua, mempermudah akses terhadap informasi terbaru. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat. Perkembangan teknologi saat ini sangat mempermudah masyarakat dalam mengaksesnya. Bahkan, akses informasi ini bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dan dari siapapun. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan informasi, bahkan ilmu pengetahuan mereka. Lalu yang ketiga, memiliki banyak dampak positif dalam dunia pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi juga sangat berdampak positif dalam dunia pendidikan. Materi pembelajaran dan segala hal yang berhubungan dengan pendidikan akan menjadi lebih mudah untuk diakses dan diperoleh. Sehingga hal ini pun akan membantu meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi dari kebutuhan pendidikan itu sendiri bagi tiap individu di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan teknologi ini dapat meringankan beban belajar siswa maupun mahasiswa. Sekian. Dampak negatif yang cukup mengganggu kehidupan sehari-hari. Kebanyakan dampak tersebut disebabkan karena penyalahgunaan dari teknologi informasi dan komunikasi, ataupun disebabkan karena kurangnya pemahaman user akan etika dan juga cara untuk menggunakan teknologi informasi dan juga komunikasi dengan baik dan juga benar. Berikut ini adalah beberapa dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi. Advertisement. 1. Individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. 2. Meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyber. 3. Cyberbullying. 4. Konten negatif yang berkembang pesat. 5. Fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas. 6. Menjauhkan yang dekat.